Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan bersih terhadap semua persoalan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Itulah aksioma yang kedua. Aksioma yang ketiga, konsekuensi seseorang yang telah masuk Islam berarti ia harus berserah diri kepada Allah secara mutlak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan jiwa, akal maupun peribadatan. Di samping itu, Islam merupakan penolakan total terhadap seluruh bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullu bisyirka wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Aksioma yang keempat, proses penelaran yang sehat dalam melakukan kebenaran melalui proses eksperimen sangat mendapat penghargaan dari Islam. Al-hikmatu dharul mu'min faman wajadaha fahuwa haqqun minha. Ilmu pengetahuan itu adalah hak orang yang beriman, maka di mana saja ia jumpai, ia lebih berhak terhadap. Aksioma yang kelima, Islam sebagai satu sistem yang sempurna dan lengkap, mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, dan moral. Oleh karena itu, mengabaikan atau melupakan sebagian dari Islam berarti menghalangi perjalanan seluruh sistem Islam itu sendiri. Begitu pula jika menegakkan politik tidak didasarkan pada nilai-nilai Islam, merupakan suatu kendala dan sekaligus tantangan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Aksioma yang keenam, menegakkan kalimat Allah dan dakwah Islamiyah merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi bukan merupakan kewajiban khatib, bukan merupakan kewajiban ustaz, bukan merupakan kewajiban kiai, tapi merupakan kewajiban setiap muslim. Sehingga Islam merupakan satu-satunya din yang menjadi rahmatan lil alamin. Maka arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa misi rahmat bagi seluruh alam semesta. Aksioma yang ketujuh, kaum muslimin dalam satu negara bahkan seluruh dunia harus merupakan sekutu dalam iman dan politik. Apapun bentuknya yang mencoba memisahkan dan mengesampingkan, hal ini adalah satu kekurangan dan kesalahan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang mukmin itu semuanya adalah bersaudara. Oleh karena itu, hendaklah kalian saling mendamaikan, mengisahkan di antara kalian, dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Aksioma yang kedelapan, eksistensi iman dalam menempuh kekuasaan politik adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah wallahu as-sabirin. Betapa banyak golongan yang kecil mampu menghancurkan, mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Aksioma yang ke-9, setiap muslim berkewajiban
untuk menjauhi segala kesesatan dan mendukungnya, serta harus meningkatkan diri dengan kebenaran di dalam organisasi dan jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat 61 ayat 4. Dan aksara yang terakhir, aksara yang ke-10, setiap muslim harus komitmen terhadap ajaran Islam, terikat pada rencana dan program yang telah disusun, menjauhkan diri dari dosa dan menyambut seruan Allah dalam semuanya. Innama kana khalal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jawaban orang mukmin bila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar mandiri di antara mereka, tiada lain kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap taat untuk melakukannya. Mereka itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan kemudian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah 10 aksara tentang Islam. Mungkin pertanyaannya, mengapa masih banyak orang Islam, masih banyak kaum muslimin muslimat tidak komitmen terhadap ajaran Islam itu sendiri? Hadirin sekalian, ada beberapa kendala yang membuat kita sebagai orang yang beriman tidak komitmen terhadap Islam itu sendiri. Yang pertama adalah muslim lain yang iri terhadap diri. Yang kedua, orang munafik yang selalu membenci. Yang ketiga, orang kafir yang selalu memerangi. Yang keempat, setan yang selalu mengajaknya ke jalan yang sesat. Yang kelima, nafsu yang tidak pernah ada puas. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu mengendalikan 5 yang menghalangi komitmen kita sebagai mukmin terhadap ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatil hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, memang kunci kehidupan ini kata Allah bagi orang yang beriman memang sabar. Karena disebut Allah isbir musabarah wa sabir, sampai diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan kesabaran itu. Dan memang kendala yang banyak yang kita hadapi, permasalahan yang kompleks yang kita hadapi. Karena itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Karena itu berilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita, supaya dalam perjalanan kehidupan kita, sisa umur kita yang masih diberi kesempatan pada tahun 2024 ini dipakai digunakan yang sebaik-baiknya,
sesuai dengan fungsi dan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma la taj'alna minal mutaqabbirin waj'alna lis-sajidin. Allahumma aqimna bi fadlika wa aqimna bi ma'siyatika. Allahumma zidna husna wa yarzuqna rahmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna as-salihin wa ahfid man khadhala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahfid al-kafara wal muslimin wa ahfid kalimata ila yaumiddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah